Halo Bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham MDLN, Modern Land Realty. Ya, ini request dari bos kita, Bos Reftus. Ya, thank you bos sudah request MDLN. Teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dong supaya teman-teman juga bisa request seperti Bos Reftus. Nah, ini ya MDLN, Modern Land Realty. Ini di harga 102 pada tanggal 14 Oktober. Ya, ini grafiknya lucu ya. Di ta di akhir tahun mungkin ya, ini akhir tahun 2020 dia malah sempat ini ya 50 perak ya. Harga 50 perak, harga gocap dia. Sampai ke 2022 awal. 1 tahun loh dia. Ini 1 tahun ini. Wow, 1 tahun dia nilainya gocap. Kemudian berusaha naik lagi, merangkak-merangkak. Ini trennya mungkin naik ya. Ini trennya mungkin naik. Mungkin ya. Kalau kita lihat secara grafik grafik besarnya. Tapi kalau secara 5 tahun dia turun. Dia turun ya. Ini mana spidol merah nih. Nah, dia turun ya. Ini kalau grafiknya seperti ini artinya apa? Kurang begitu bagus ya, kurang begitu diminati investor. Oke, tapi kita lihat dulu. PT Modern Land Realty (MDLN) bergerak dalam bidang real estate dan pengembangan properti. Perusahaan sebagai developer di bidang akuisisi dan pematangan tanah, pembangunan rumah dan apartemen. Oke. Ya, intinya dia real estate dah. Oh, dia ngebangun ini ya. Kota Modern Tangerang. Oh, Kota Modern Tangerang, Modern Hill, Modern Park, rekreasi olahraga, Modern Golf Country. Ya, kalau orang Tangerang tahu ya ini ya, Kota Modern Tangerang. Dan masyarakat memegang 45%. Oke, cukup bagus. Ya, kita lihat ini ya, sekilas fundamentalnya ya. Market cap-nya di angka 1 triliun. Cukup ini ya, oke juga. PR-nya 12 bulan terakhir ini 1,86, ini yang membuat saya tercengang. PBV-nya 0,30 ya, karena ya kenapa 0,30 ya ini ya. Dia turun kan dari sini ke sini ya. Wajar lah sekarang PBV-nya jadi 0,30 di apa? Lagi kurang diminati. ROE-nya di 15,89. ROA-nya 5,26. Nah, ini yang kurang ini ya. Net profit margin-nya di 5 tahunan itu rata-ratanya minus. Minusnya gede lagi, minus 41. Gokil ya, minusnya gede. Dan dia tidak bagi dividen selama ya, jadi dia terakhir bagi dividen itu di tahun 2018. Jadi 2019, 2020, 2021 bahkan, untuk tahun ini kurang tahu juga ya, kayaknya nggak bagi dividen lagi atau gimana. Tapi ya ini 12 bulan terakhir dia kinerjanya cukup baik. Free cash flow-nya cuman ya ini ya, free cash flow-nya juga masih minus juga sih. Free cash flow per share-nya masih minus tuh. Nah, net profit margin di kuartal 2 ini sebagai highlight ya. Itu 395,4%. Wow, mengerikan. Nah, cuman di 5 tahun terakhir minus. Mungkin propertinya masih dibangun, bangunannya belum laku ya, teman-teman. Mungkin kayaknya gitu nah di 2022 baru laku nih kayaknya nih. Tapi kota modern loh, Kota Modern Tangerang itu di ini kan, di Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang ya? Kayaknya di Kota Tangerang seingat saya. Itu apa itu, perumahan elit itu. Nah, ini pertumbuhan labanya ya. Nah, pertumbuhan labanya ternyata turun ya. Dari 2018 ke 2022 kita bisa anggap turun. 2021 dia naiknya drastis. Tapi overall dia turun. Oke, kita mau lihat valuasinya. Valuasinya tadi harganya berapa ya? 102. Oke, kita input dulu 102. Nah, ini book value-nya sudah saya isi, saya ambil dari Stockbit.
Teman-teman yang mau Excelnya tinggal download di link.id/YC766, bayar seikhlasnya, ada kode-kode saham yang lainnya juga, oke? Nah ini dia, ini saya udah pokoknya udah saya ini ya, copy paste, yang kurang menarik adalah ini ya, dia punya historical pair minus, sehingga kita mau hitung valuasi pair-nya itu tidak bisa, karena ada data minusnya. Ini di tahun 2020 sampai 2021, makanya nggak heran nggak heran dari 2021 tadi kan, mana sih? Kita lihat grafiknya ya, kita lihat grafiknya ya. Nah, dari tahun 2021 ini sampai 2022 ini gocap harganya, nggak ada peminat sama sekali. Ya orang minus kok kinerjanya. Barulah di 2022 dia kinerjanya 3,78, 1,77 baru mulai naik tuh, baru mulai naik. Oke, kalau PBV-nya ini ya, PBV-nya emang range-nya ini murah. Maksudnya valuasinya kecil karena me jadi gini ya, jangan sampai teman-teman juga, "Wah, PBV di bawah satu masih murah." Iya bisa masih murah teman-teman, cuman itu berarti itu juga indikasi bahwa, saham itu tidak apa, tidak menarik bagi investor yang lainnya gitu ya. Misalnya kayak gini nih, PBV-nya kan di bawah satu nih, 0,28, 0,27, 0,22, ini bahkan nih 0,17, wih ngeri loh 0,17 loh. Tapi kan itu artinya apa, artinya ya saham ini tidak diminati gitu. Nah ini makanya kecil ya kan di bawah satu, under one. Makanya kita jangan stop sampai, apa, jangan stop sampai di sini, maksudnya PBV 0,30, woi murah. Nah, nggak bisa kita stop sampai di sini. Kita lihat historikalnya, kita lihat perbandingannya gimana, ya seminimal-minimal gitulah. Oke ya, itu ya teman-teman. Nah, harga wajarnya ini di 204, di 204 diskon 50% ya. Iya, kenapa 204? Ya inilah orang dia dulu dihargainya sampai 350 kok. Sekarang tiba-tiba harganya jadi 100 gitu. Jadi cepek, aduh. Kalau per kita nggak bisa ngitung jadi patokannya di sini ya 50%. Oke lanjut ke kita mau lihat kalau MDLN ini kita versuskan dengan industri dan sektor di bidangnya ya. Nah kita pakai ini deh, ganti. Current P/E ratio, tapi jelek. Ah, udahlah terlanjur. Ini price to sales, price to book value. Nah, MDLN ini 1,81 ya. Jika dibandingkan dengan industri dan sektornya dia unggul, unggul. Wah, ini menarik nih. Industri perusahaan di industri itu adalah perusahaan di sektornya. Ah, ini menarik nih, ini menarik. Ini price to sales-nya juga unggul. Ya intinya kinerja di 12 bulan terakhir ini dia apa ya, cukup-cukup apa ya, cukup-cukup bagus gitu untuk MDLN di tahun 2012, intinya gitu sih. Makanya nggak heran ini banyak yang masuk nih di 2022. Nah di 2022 banyak yang masuk nih di grafiknya tuh, kinerjanya lagi bagus, tuh kan. Dia unggul unggul jauh loh. Ini kalau kita mau lihat, mau hitung harga wajarnya ya, berdasarkan ini ya, perbandingan, P/E ratio, nih ya. IPS-nya berapa? 57,59 kita kalikan dengan 9,87. Mana nih? 9,87 ya. Nah, ini kita kalikan. Oke. Kadang harga wajarnya di 568. Gila nggak tuh? Gila nggak tuh? Aduh aduh, ini MDLN ini, wih. Bos Reftus, terima kasih Bos Reftus. Ini harus di-mention ya Bos Reftus ya, gokil Anda menemukan saham yang cukup bagus, cuman lagi ini ya, dia
kinerjanya sekarang lagi bagus, semoga akan bagus ya. Saya kurang mengerti dengan, bidang properti jujur saja, kurang begitu mengerti ya. Kenapa dia tiba-tiba kinerjanya bagus di sini, tapi ya kota kota apa tadi namanya itu, kota Tangerang itu, nah kota modern Tangerang itu perumahan elit kan kalau nggak salah? Iya loh, perumahan elit loh. Oke, oke, oke. Ya intinya MDL-nya unggul ya di bidangnya ya. Nah kita mau lihat sentimennya, kita mau lihat komen-komen yang lucu-lucu. Oke. Ian Relado, MDL ndar aneh nyangkut ndar. Ian Relado, ndar aneh nyangkut ndar. Dia ngomong ke bandar ya. 112. Eee, Phil Combs. Ekspektasi nilai wajar MDLN 152. Aduh, nilai wajarnya 500 Bos. Nilai wajarnya 500 beneran deh. MDLN 122 miss, kita masukin aja ya, karena dia masih masukin bullish trend. MDLN tanggal 3 Oktober panen sekuritas tambah muatan jadi kepemilikan 8,09. Dari tanggal 3 Oktober CS clean buy senilai 1,7 miliar average 112. Sebentar lagi ada LK laporan keuangan kuartal 3 ayo susul M-Meta ke RYA. Oke, 140. Ini orang yang invest di MDLN ini adalah orang-orang yang apa ya, melihat valuasinya memang lagi murah dan kinerjanya bagus. Udah, itu aja. Itu aja yang bisa kita lihat, orang yang invest ke MDLN ini. 121. Jadi Bos Reftus, kalau memang Bos mengerti tentang bisnis ini ya, bisnis properti ini, boleh juga sih ini, karena memang lagi murah. Ya setidaknya Bos Reftus tahu ke depannya ini bisnis ini bagus atau enggak gitu. Kalau saya bener nggak kebayang, kenapa tiba-tiba kinerjanya sekarang jadi bagus. Saya cuman bisa menduga bahwa waktu itu dia masih ngebangun, udah. Dia masih ngebangun, dia masih banyak utangnya kan, belum laku tuh perumahannya tuh. Nah sekarang udah laku, wah udah. MDLN 101. Tapi kalau misalnya orang-orang ini ya, kalau misalnya orang-orang yang udah ngerti tentang MDLN, harusnya dia invest, harusnya dia hold dong. Atau bahkan invest besar-besaran di pas 50 perak. Sehingga nggak ada grafik yang kayak gini. Tuh, ini kan grafiknya stagnan 50 perak. Kalau memang orang yang kenal MDLN, harusnya pas di 50 ambil dong. Iya dong, ambil. Jadi nanti kita bahas deh. Oke, kita fokus dulu lihat ini otak saya jadi apa ya, tergelitik gitu ya. 95, MDLN 88, ya ini bearish ya. Ini kayaknya bearish lagi sih, enggak. Nah 50. Ada yang pasang 50. Ferdinand Sitompul, Anda sangat 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 50. Kayaknya Anda sakit hati ya. Oke, sentimennya untuk air ini positif ya. Orang-orang ya grafiknya juga kita lihat tadi naik karena kinerjanya juga naik. Oke, kita save. Yang mau download di link.id/y saya 766. Oke, kita lah mana nih? Oke nih. Ya, ini dia. MDLN ya, MDLN, Modern Land Realty. Jadi, tadi fundamentalnya, kemudian valuasi historisnya, valuasi di industri dan sektor yang sama, dan sentimen. Oke, kalau saya oke. Dari fundamental dulu ya, dari fundamental. Oke, fundamentalnya, menurut saya kurang menarik ya. Dia satu nggak bagi dividen. Kedua, pertumbuhan labanya dari tahun 2018 ke 2022 kayak gitu ya. Cuman ya ini harus ingat ya, harus diimbangi pengetahuan dengan bisnis MDL ini nih, properti gitu.
bisnis properti. Orang tadi apa tadi, kota modern kan, kota modern Tangerang, ini kota modern, setahu saya ini kawasan elit, setahu saya ya. Coba kalau teman-teman tahu dan Bos Reftus ya kan, Bos Reftus kalau memang Bos mau masukin ke sini, Anda mau masukin ke sini ya, ya Anda harus mengerti sih bisnis properti ini. Soalnya gini, gini ya kan, nih, kalau seandainya saya paham nih, kenapa ya dia kan kita lihat ini nih laporan keuangannya kan. Nah, laporan keuangannya nih, dia turun. Nah, kalau kita paham bisnisnya si MDLN ini, oh tahun 2018 dia masih ngebangun perumahannya, dia masih bangun propertinya. Jadi belum ada tuh orang yang beli, baru orang yang, pasang DP mungkin ya kan. Nah, ketika sudah laku semua, jadi ini kan masih ngebangun nih, masih bangun makanya apa ya, kenapa grafiknya ini ya? Aduh, oh iya ini benar kan, ini kan pertumbuhan labanya kan. Nah, dia masih ngebangun nih, labanya dipakai terus, menurun 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 terus kan. Nah, akhirnya ternyata laku ya kan, ini kan baru DP-nya aja nih, baru DP-nya. Nah, akhirnya laku nih si, propertinya. Jadi, ya ini, harusnya kalau orang yang ngerti bisnis properti ya kan, pas ngelihat, pertumbuhan labanya turun, dia harusnya ini, udah paham, oh si MDLN ini, eee, dia lagi ngebangun properti makanya pertumbuhan labanya turun, gitu. Misalnya, ini kan misalnya ya, kan saya kurang tahu ya bisnis properti ini ya teman-teman. Nah, ketika ketika turun harusnya nggak ini dong, nah ini panic selling sih. Nah, ini nih lihat nih. Lihat nih, langsung dak 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 dak, langsung ke 50 langsung ke gocap, edan edan. Kalau Anda tahu tentang bisnis properti, harusnya di 50 ini masuk, udah harus masuk sih. Nggak nunggu, harus lihat kinerja. Ya memang ini lebih aman ya, lebih aman kayak gini ya. Nunggu laporan keuangannya dulu pas ini, bagus, laporan keuangannya baru masuk. Nah, emang lebih aman sih gini sih. Ini lebih aman ya. Jadi masuknya ketika udah ada laporan keuangan baru masuk gitu. Nah, tapi bisa juga kalau teman-teman mengerti ya kan bisnis properti ini seperti apa, terutama khususnya MDLN ini ya kan. Nah, ya pas harga murah sih masuk aja. Anda yakin bahwa nanti suatu saat dia kinerjanya bagus, banyak investor juga yang masuk ya kan, banyak investor yang invest, harganya naik, ah mantap. Gitu Bos. Nah itu ya, cuman ya dia belum bagi dividen, free cash flow-nya juga tadi minus ya, FCF-nya 12 bulan terakhir. Ya intinya dia kinerja di tahun 2022 ini bagus, ya kan. Bagaimana valuasi historisnya tentu ini sekarang sangat diskon ya kan, tadi diskon 50% bahkan, ya kan, 50%. Karena sebelumnya MDLN ini dihargai pernah sampai 350. Nah sekarang harganya jomplang ya kan seratusan. Ya iyalah jadi valuasinya juga murah gitu. Nah gimana yang perbandingannya? Yang perbandingan ini yang menarik ya kan, ini yang menarik. Dia unggul di sektor dan industrinya. Bahkan valuasinya harga wajarnya itu di 500-an, di 500-an. Ini berdasarkan, kalau diversuskan ya, diversuskan. Jadi ini MDLN ini punya apa ya, punya competitive advantage ya, punya competitive advantage. Artinya ya mungkin 1 tahun, 2 tahun ke depan dia unggul lah gitu. Mungkin kinerjanya bakalan baik gitu di 1 tahun, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Karena apa, ya iya dia punya competitive advantage-nya gitu. Kalau kalau kita itu ya, kita bandingkan tadi dengan, perusahaan kompetitornya ya. Kita lihat itunya aja, PER sama price to sales ya, itu yang diutamakan sih.
Nah, bagaimana sentimennya? Sentimennya ini 50-50 ya, mmm, ini cuma 6 orang sih yang positif, tapi memang grafiknya sih naik. Ya karena apa? Karena kinerjanya di 2022. Nah, coba kita kaitkan dengan 2023 ini ya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah, apabila apabila ekonomi kurang begitu baik, loh kenapa ijo? Apabila ekonomi kurang begitu baik di tahun 2022, nah apa dampaknya ke bisnis properti gitu? Apa dampaknya ke bisnis properti? Itu yang jadi question mark ya, itu yang jadi question mark, Bos Reftus ini ya. Bos Reftus harus, ya ini PR lah, PR kita gitu, PR kita sebagai investor. Harus tahu, harus kuat, yakin, dari wawasan gitu. Jangan 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 apa ya, ya bisa juga karena, "Oh ini udah murah nih," kita udah hitung kan, di sini 500 ya bisa juga sih, bisa juga karena kita udah hitung kan, oh udah masukin aja gitu. Tapi nggak berasa jadinya gitu. Coba kita pertambah lagi wawasan kita gimana tentang ya ini bisnis properti ini. Kalau memang bisnis properti ini mantap, apa ya, perputaran uangnya gitu, terus tahun 2023, misalnya ekonomi makro kurang baik di Indonesia, apa dampaknya ke bisnis properti, apakah akan mempengaruhi kinerjanya kayak gitu kan. Nah itu yang harus kita ketahui bersama-sama gitu. Bukan di bisnis properti aja ya, di, saham-saham yang lainnya juga yang mau kita invest gitu. Itu yang jadi PR kita. Oke, itu ya Bos Reftus, MDLN. Jadi intinya masih murah, diskon besar, diskon gede ya kan. Ini menarik sih buat dikoleksi. Cuman yang jadi sayang ini ya, nggak bagi dividen. Free cash flow-nya minus. Itu yang sangat disayangkan. Tapi kalau misalnya dia kinerjanya bagus sampai 2 tahun ke depan ya saya yakin sih ini pasti bagi dividen sih. Yakinlah MDLN. Oke itu ya, Bos Reftus, terima kasih telah request. Teman-teman yang mau request silakan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe sekali lagi saya katakan subscribe dulu dong supaya saya bisa membahas saham-saham yang lainnya juga. Oke? Yang mau download Excelnya silakan di-download di link.id/yesaya766. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Salam luar biasa.